Sistem Necromancer, bab 235 sampai dengan 237. Bab 235. Bab 235, rangkaian benda aneh. Dia belum mati. Wu Heng berdiri di sana dengan sedikit terkejut. Dengan daya tembak yang begitu besar, seluruh istana pada dasarnya hancur, tapi Benasef masih hidup. Bagaimana saya mengatakannya? Dia seharusnya bukan orang yang bertahan sampai akhir. Selanjutnya, dia juga menggunakan kereta hantu untuk berangkat dari sini. Jika dia lolos, apakah akan ada masalah? Wen Manxia tampak sedikit bingung. Hari ini, dia membunuh separuh pejabat kota. Meskipun ini adalah kota Luntam, orang-orang ini terkait dengan orde rahasia. Tapi bagaimanapun juga, jika tidak ada pemberitahuan yang diinginkan, bukan giliran Wu Heng yang akan membunuhnya. Selanjutnya, mungkin ada beberapa teman atau pendamping di belakang Necromancer level 16. Jika tidak ada yang keluar hidup-hidup dan lokasi manor ini sangat tersembunyi, sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Tetapi begitu seseorang kehabisan, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Wu Heng berdiri di tempat, berpikir cepat dalam benaknya. Kemudian, dia melihat ke arah Wen Manxia dan berkata, "Perintahkan kerangka itu untuk membersihkan medan perang, menyelamatkan ahli nujum, dan membakar semua mayat yang tersisa." "Oh, oke." Wen Manxia mengangguk tanpa sadar. Wu Heng memanggil beberapa kerangka. "Keluarkan tiket yang sama dari Space Ring dan sobek sudut di sepanjang celah di tengah." Wow, gelombang. Peluit yang menusuk berbunyi. Riak muncul dari udara tipis, dan kereta berwarna hijau besi yang baru saja menghilang muncul kembali dan berhenti di depan Wu Heng. Pintu mobil terbuka, memperlihatkan pemandangan di dalam mobil. Wen Manxia terkejut, "Tuan, apa yang kamu lakukan? Kamu tetap di sini dan aku akan membunuhnya." Setelah mengatakan itu, dia memanggil kerangka di belakangnya untuk naik ke kereta. "Saya tidak yakin apakah menggunakan tiket ajaib ini akan membawa saya naik kereta yang sama dengan Benasef, tapi saya harus mencobanya, itu satu-satunya cara." Wu Heng naik kereta. Pintu mobil tertutup dan Wu Heng tiba-tiba berbalik. "Saya melihat tengkorak patah dan beberapa kerangka lainnya terisolasi dari luar kereta, menggedor pintu dengan keras. Hanya saya sendiri yang memegang tiket naik kereta." Wow, gelombang. Suara mobil terdengar lagi, dan kereta mulai bergerak. "Sial, sudah selesai." Wu Heng berdiri di kereta tanpa melakukan gerakan apapun. "Perasaan buruk di hati saya semakin kuat. Mata Anda dapat melihat apa yang terjadi di dalam kereta, tetapi telinga Anda tidak dapat mendengar suara apapun, dan tubuh Anda tidak dapat merasakan guncangan kereta. Pada saat ini, indera pendengaran, peraba, dan penciuman semuanya hilang. Bahkan tidak bisa merasakan keajaiban, tidak bisa memadatkan keajaiban. Jika bukan karena matanya yang masih bisa melihat sekeliling, dia bahkan akan ragu apakah dia masih hidup." Berdiri di tempatnya, dia menjadi terbiasa. Dia mencoba mengangkat kakinya dan berjalan menuju mobil di satu sisi. Hanya ketika mata Anda melihat Anda mengangkat kaki dan mengambil langkah, Anda dapat yakin bahwa Anda benar-benar berjalan. Dorong pintu kompartemen di depan Anda hingga terbuka. Benasef sedang duduk di kursi di samping saat ini, dan tatapannya penuh dengan kecurigaan dan kengerian. Mulutnya bergerak sedikit, seperti mengungkapkan sesuatu dengan keras. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Benasef panik dan mengeluarkan belati dari pinggangnya. Wu Heng juga menundukkan kepalanya dan mengambil pistol dari pinggangnya. Kurangnya sentuhan fisik membuat tindakan yang biasa saya lakukan di masa lalu ini menjadi sangat aneh. Keamanan pistol terbuka dan pelatuknya ditarik. Peluru keluar dari laras dan terbang ke depan. Di bawah tatapan ngeri, Benasef, peluru menembus dahinya dan keluar dari tubuhnya. Tidak ada darah yang berceceran. Mata Benasef masih penuh ketakutan, dan ada keraguan di matanya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh luka di dahinya sebelum tubuhnya roboh. Seluruh proses tidak menunjukkan rasa sakit. Wu Heng melangkah maju.
Dia meraba-raba tubuh orang lain untuk beberapa saat. Dia mengenakan perhiasan emas dan perak, bros cantik, dan cincin luar angkasa di tangannya. Setelah Wu Heng mencabut semua rambutnya, dia duduk di samping dan menunggu dalam diam. Kereta masih berjalan. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi, dan saya tidak tahu kapan saya akan berhenti. Baru saja menembak kakinya, Benasev harus tahu cara menghentikannya. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dalam pemandangan kosong di luar jendela, garis pegunungan terjal mulai terlihat. Kereta juga perlahan berhenti. Terjadi kecelakaan. Pintu mobil terbuka. Pendengaran dan sentuhan dipulihkan. Wu Heng berdiri dan melihat keluar jendela. Sepertinya tidak ada gerakan di luar. Dia mengambil mayat di tanah dan berjalan keluar dari kereta. Lampu depan kereta padam, dan seluruh peron langsung gelap gulita. Wu Heng menghadap ke depan dan melepaskan mantra cahaya menari. Saat ruangan menjadi terang, hati Wu Heng juga menegang. Yang terlihat, ada 5 atau 6 mayat. Baju besi di tubuhnya compang camping, dan tubuhnya mengecil dan layu. Wu Heng berjaga, tubuhnya tidak bergerak, dan tidak ada monster yang muncul. Tepat ketika dia melemparkan tubuh Benasev ke tanah, 2 mumi di dekatnya berserakan seperti pasir halus dengan benturan, dan baju besi yang compang camping berserakan di tanah. Waktu untuk mati tidaklah singkat. Wu Heng terus melihat sekeliling. Ini adalah ruang tertutup, dikelilingi oleh dinding batu gunung yang terjal dan di atap gudang. Hanya area di bawah kaki yang diaspal dengan lempengan batu datar hingga membentuk platform. Ini seperti sebuah stasiun yang digali dari gunung yang tertutup. Kereta kulit hijau di belakangnya tidak berangkat. Tampaknya dalam keadaan siaga dan berhenti di situ. Pastikan tidak ada bahaya yang terjadi. Wu Heng mengalihkan perhatiannya ke tubuh Benasev lagi. Dia ragu sejenak antara menggunakan perbudakan tulang atau percakapan dengan orang mati tapi memilih yang terakhir. Setelah skill dilepaskan, mayat itu langsung duduk. Dia melihat ke sisi ini dengan matanya yang tak bertuhan. Wu Heng bertanya langsung, bagaimana cara mengendalikan kereta ini untuk kembali. Mayat itu menjawab, gunakan tiket kereta hantu untuk pergi ke tempat tujuanmu. Saya tahu tiket bisa membuat kereta bergerak. Saya membuka cincin luar angkasa Benasev dan melihatnya, tetapi saya tidak menemukan tiket kedua. Bagaimana cara mendapatkan tiketnya? Saya membelinya dengan harga tinggi dari kelompok tentara bayaran di kota Luntam. Saya tidak tahu cara lain. Aduh gelombang, ini sudah berakhir. Mungkin tidak mungkin untuk kembali. Apakah kamu tahu di mana ini? Setelah naik kereta, jika lokasinya tidak tercantum dalam itinerari, maka kereta akan mengantar penumpang kembali ke stasiun pemberangkatan. Dengan kata lain, disinilah kereta hantu itu diparkir. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang kereta hantu? Dikabarkan sebagai kendaraan pahlawan. Setelah kematiannya, ia menjadi kereta hantu yang mengangkut dan menurunkan pemegang tiket. Pertanyaan terakhir, Wu Heng memikirkannya sejenak, lalu bertanya, apa rencana lain yang Anda miliki untuk saya? Tidak, Giovanni level 16 sudah cukup untuk membunuhmu. Setelah menjawab pertanyaan terakhir, tubuh itu terjatuh kembali ke tanah dengan keras. Wu Heng melepas pakaian dan perhiasannya dan memasukkan semuanya ke dalam ring luar angkasa. Juga kumpulkan semuanya. Setelah mengajukan pertanyaan, saya tidak memperoleh apapun. Wu Heng terus berjalan ke arah mumi tanpa menyerah dan terus melepaskan percakapan dengan orang mati. Hulala gelombang, mayat-mayat itu berserakan di tanah sebelum mereka hidup kembali. Orang baik, aku bahkan tidak tahan dengan kekuatan sihirnya. Ini bukan lagi mayat, melainkan fosil. Beberapa mayat diadili tanpa hasil. Wu Heng menambahkan teknik cahaya menari dan mulai mencari di sepanjang dinding batu. Seharusnya tidak. Jika ada udara, pasti ada jalan keluarnya. Setelah berputar-putar, saya tidak dapat menemukan jalan keluar. Beberapa jejak pengeboman dan penggalian buatan dapat terlihat di sekitar. Sepertinya orang lain juga mencoba keluar dari sini, tapi tidak berhasil.
Saya mencari-cari tetapi tidak menemukan hasil. Wu Heng duduk tak berdaya dari samping. Situasi di depan kita menjadi sangat jelas. Kali ini, anggota Orde Rahasia di kota Luntam berkumpul. Adalah hal yang baik, tetapi dalam situasi saat ini, saya terjebak di sini. Saya tidak tahu di mana ini, dan saya tidak tahu bagaimana cara kembali. Mungkin saja seperti orang-orang ini, mereka hanya bisa menunggu kematian. Itu tidak benar. Wu Heng tiba-tiba terbangun dan melihat ke pintu kereta yang diparkir di samping. Mengeluarkan kunci perunggu dan langsung berjalan. Cari lubang kunci yang terkena minyak dan langsung dimasukkan. Sisi berikutnya, gerbang terbuka. Wu Heng merasa sedikit lebih nyaman. Setidaknya aku bisa kembali. Buka pintunya, keluarkan kuncinya, dan masuklah ke dalam mobil segera setelah pintunya tertutup. Tidak ada tiket dan kereta belum berangkat. Wu Heng terus berjalan ke ujung gerbong, yang terhubung ke bagian depan mobil, dan dengan ringan mengetuk pintu besi. Dong 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 gelombang. Terdengar suara ketukan yang tumpul. Dengan kata lain, ketika kendaraan tidak dihidupkan, seluruh inderanya tidak terpengaruh. Tidak ada respons dari dalam. Wu Heng terus mengeluarkan kunci perunggu dan membuka pintu besi yang mengisolasi taksi. Terdengar suara mencicit. Pintu besi terbuka, mengungkap area kendali lama di dalam, dan sisa-sisa kursi pengemudi yang menjadi genangan mesiu. Kereta hantu objek luar biasa. Kategori, benda aneh. Fungsi, saat bergerak dalam tubuh virtual, Anda dapat dengan cepat mencapai tujuan. Efek samping, saat tubuh bergerak, semua indera kecuali penglihatan hilang. Deskripsi, kereta akan membawa Anda kemana saja. Anda dapat mengisi lokasi pada itinerari di depan pintu untuk area yang belum tercatat, akan tiba di stasiun terdekat. Tiketnya adalah hal yang aneh. Kereta juga merupakan hal yang aneh. Orang baik, mereka masih tampil di set. Wu Heng naik dan mengutak-atik area kontrol, dan menemukan bahwa area kontrolnya lumpuh total, baik tombol maupun joysticknya, semuanya berkarat sampai mati dan tidak bisa bergerak. Dengan kata lain, kereta ini tidak dimulai secara teratur. Wu Heng berbalik di dalam taksi. Melihat ke kursi pengemudi, samar-samar saya melihat sesuatu. Mengaitkan sesuatu, ternyata itu adalah topi polisi yang sudah menguning dan tua. Mayat-mayat itu berubah menjadi abu. Topi polisinya masih ada. Membungkuk untuk mengambilnya, memegangnya di tangannya dan menyipitkan matanya lagi. Topi kondektur kereta api, benda indah. Kategori, benda aneh. Fungsi, memakai topi, Anda bisa berperan sebagai kondektur kereta. Efek samping, gangguan obsesif kompulsif. Deskripsi, harap ingat misi Anda dan arahkan penumpang ke pemberhentian berikutnya. Mata Wu Heng berbinar dan dia merasa lega. Cara asli untuk keluar ada di sini. Tergantung apakah pintu kabin dapat dibuka. Adapun mayat di luar, alasan mengapa mereka terjebak di sini hanya berjarak satu langkah. Wu Heng berjalan keluar lagi. Setelah mencari mayat di sekitar, semua peralatan dan perkakas busuk, Wu Heng menemukan beberapa koin perak berserakan dan mengumpulkannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang bisa dibawa pulang di sini, pakai topi kondektur di kepalanya. Wow, gelombang. Kereta mengeluarkan suara yang melengking. Lampu depan menyala. Wu Heng naik kereta, menghapus rencana perjalanan di samping, dan mengisi kota Luntam. Wow, gelombang. Kereta mulai bergerak dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Wu Heng duduk di kursi dan memandangi dinding yang berbintik-bintik dan tanah yang kotor. Mulai menggaruk hati dan hati, merasa tidak enak untuk beberapa saat. Saya ingin memilahnya, tetapi saya tidak punya alat apapun, bahkan cincin luar angkasa pun tidak, dan saya tidak bisa membukanya. Anda hanya bisa memejamkan mata dan tidak melihat situasi di depan Anda. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Kereta berhenti dan Wu Heng turun. Kereta mulai lagi dan menghilang. Hari sudah larut malam. Kota Luntam dapat dilihat dari kejauhan. Kelihatannya kereta berhenti agak jauh dari kota, bukan langsung memasuki kota.
Wu Heng menyingkirkan topi kondektur kereta dan bergegas menuju istana tempat dia bertarung. Di dalam istana, keadaannya gelap. Udara dipenuhi bau hangus mayat terbakar. Benteng batu di tengahnya rusak akibat tembakan, memantulkan cahaya api. Wu Heng meminta kerangka di sekitarnya untuk menyingkir dan berjalan langsung ke dalam gedung. Wen Manxia di dalam gedung melihat Wu Heng kembali, jadi dia memeluknya dan berbisik, "Tuan, senang sekali Anda baik-baik saja. Nah, bagaimana kabarmu di sini?" Wu Heng menyentuh kepala pihak lain. Wen Manxia menjawab, "Tidak apa-apa. Lokasi di sini relatif rahasia." Wu Heng mengangguk dan menepuk pinggang dan pinggulnya dengan ringan. "Oke, ayo kita berbisnis dulu, lalu pulang secepatnya." Di mana tubuh penyihir itu?" "Di sini." Wen Manxia membawanya ke halaman istana. Sebuah sepeda roda 3 diparkir di samping, dengan 2 senapan mesin dan mayat yang kepalanya hilang. Wu Heng melirik mayat itu, berpakaian lengkap dan tidak ada yang menyentuhnya. "Robek benda-benda di tubuhmu." 2 kerangka berjalan mendekat dan menelanjangi mayat di depan mereka. Pakaian-pakaian itu ditumpuk ke samping. Wu Heng membungkuk dan mengambil cincin luar angkasa dan kalung dari jari lawan. Bab 236. Bab 236, Pot Jiwa Setan. Liontin Perisai. Deskripsi, liontin yang diukir dengan rune, perisai, yang dapat membentuk perisai untuk melindungi Anda di saat-saat kritis. Ini benda ajaib lagi. Efeknya mirip dengan liontin pelindung dari Luangian terakhir kali. Tetapi bagian itu terukir dengan Blade Shield dan teknik perisai di hadapanku memiliki level yang lebih tinggi. Meskipun sepertinya Blade Shield lebih canggih. Selanjutnya adalah cincin luar angkasa. Cincin luar angkasa. Deskripsi, sebuah penyangga yang diukir dengan sihir luar angkasa, dengan ruang sebesar 20 meter kubik di dalamnya. Cincin luar angkasa di depan Anda memiliki ruang penyimpanan internal sebesar 20 meter kubik. Ini adalah ruang terbesar di antara beberapa cincin luar angkasa di tangan saya. Sekarang tampaknya cincin luar angkasa bukanlah barang langka. Pengusaha kaya dan profesional yang relatif berkuasa semuanya memakainya. Cincin komunikasi psikis, dengan pandangan jelas ke item yang disimpan di dalamnya. Beberapa pakaian pribadi, banyak uang, berbagai alat peraga dan beberapa buku. Mengeluarkan semua pakaian yang kubawa. Pakaian ganti biasa dibuang ke samping, dan salah satu jubah dipegang di tangannya. Jubah keheningan. Deskripsi, kecepatan merapal mantra pemakainya meningkat dan ketahanan terhadap gangguan eksternal ditingkatkan. Itu juga merupakan benda ajaib. Jubah asli Giovanni jelas merupakan benda ajaib, tapi sayangnya jubah itu dirusak oleh senapan mesin. Dan sekarang terfragmentasi seperti kain pel. Yang ini lumayan, Wu Heng kira-kira sama tingginya dengan dia. Kembalilah dan cucilah, agar Anda dapat memakainya sendiri. Properti semacam ini dianggap sebagai hadiah untuk setidaknya layanan berjasa level 3 di asosiasi. Kemudian, ada alat peraga lainnya. Sarung tangan Flint tenda insulasi toples organ pot jiwa setan. Ada banyak alat peraga yang aneh. Ahli nujum ini jelas jauh lebih profesional daripada saya. Wu Heng melihat secara khusus pada pot jiwa iblis. Pot jiwa iblis. Deskripsi, wadah yang menyimpan dan memenjarakan jiwa. Menyimpan jiwa. Jiwa bukan sekedar penggerak seperti kecil dan gelenda, tapi juga bahan ritualnya. Atau untuk menyehatkan jiwa. Hantu yang dilepaskan dan dirasuki Giovanni pada Wen Manxia memiliki rambut acak-acakan dan penampilan yang aneh. Melihat beberapa item, akhirnya, buku di atas ring. Transaksi menyenangkan pulau dalam jangkauan jalan transportasi untuk perdagangan obrolan lain-lain sucubus di kamar tidur Rose Lady. Kebangkitan. Melihat judul buku yang aneh satu demi satu. Mata Wu Heng sedikit melebar. Awalnya saya pikir saya akan melihat buku keterampilan penyihir, tetapi ketika saya mengeluarkannya, semuanya seperti ini. Semuanya seperti bahan bacaan biasa yang digunakan untuk mengisi waktu saat bepergian. Sucubus,
nyonya, del, atau buku kuning kecil. Kurus, tapi ini bagus. Singkirkan sisanya terlebih dahulu. Wu Heng mengambil teknik kebangkitan dan melihatnya sekilas. Kebangkitan. Deskripsi, Anda dapat mengubah makhluk yang mati dalam waktu 1 menit menjadi kondisi terluka parah. Mantra ini tidak dapat menghidupkan kembali makhluk yang mati karena usia tua, juga tidak dapat memulihkan bagian tubuh yang hilang. Kebangkitan. Apakah dia mempelajari seni kebangkitan? Bicaralah tentang buku-buku di ring luar angkasa, keterampilan yang telah Anda pelajari tidak akan ditempatkan di dalamnya. Hanya ada satu kebangkitan dan kemungkinan besar dia sedang meneliti keterampilan ini. Melihat deskripsi skillnya lagi, saya masih sedikit terkejut. Dapat mengubah makhluk yang mati dalam 1 menit menjadi kondisi terluka parah. Kebangkitan dalam game. Bukankah itu keahlian seorang pendeta? Rasanya aneh sekali muncul di tubuh Necromancer. Meskipun hanya menimbulkan efek cedera serius, ini jauh lebih baik daripada mati. Kalimat terakhir menyebutkan beberapa batasan. Makhluk yang mati karena usia tua tidak dapat dibangkitkan, dan mereka yang kehilangan anggota tubuh tidak dapat dipulihkan begitu saja. Kedua batasan ini dapat dimengerti. Orang tua dan orang mati dapat dibangkitkan. Bukankah itu keajaiban keabadian? Faksi undead benar-benar profesi yang aneh, melibatkan kematian dan kehidupan. Sambil mempelajari cara memperbudak undead, mereka juga menciptakan mantra seperti life support dan resurrection untuk menyelamatkan orang. Mungkin sebagian besar ahli nujum tidak lagi menghargai kehidupan atau meremehkan kehidupan karena mereka telah berurusan dengan undead selama bertahun-tahun. Tetapi masih banyak orang yang masih menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari untuk memberikan bantuan yang sesuai kepada makhluk hidup. Selesaikan semua piala. Mata Wu Heng terus tertuju pada mayat di depannya. Saya seorang Necromancer level 16. Saya tidak tahu efek apa yang akan terjadi setelah diubah menjadi seorang Necromancer. Saya tidak terlalu memikirkannya. Langsung melepaskan teknik budak tulang. Objek yang dipanggil melebihi jangkauan kemampuan pengguna, dan faktor ketidakstabilan meningkat. Permintaan tidak stabil yang familiar muncul lagi. Daging dan darah di mayat itu mulai berjatuhan, dan kerangka yang tinggi dan kurus perlahan berdiri. Rongga mata yang kosong terbakar dengan api jiwa biru. Wei Wei melihat pemandangan itu dan berjalan perlahan ke samping. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil tulang mati, kata Wu Heng. Necromancer level 16 mungkin mempunyai orang atau kekuatan lain yang terlibat di belakangnya. Jadi, Wu Heng mengubah nama Giovanni menjadi tulang mati. Agar tidak menarik perhatian orang lain atas nama Anda. Kerangka itu memberi sedikit hormat lalu berjalan ke samping. Wu Heng mengeluarkan beberapa pakaian biasa dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya ke tangannya. Pakai ini dulu. Kerangka itu mulai berpakaian ke samping. Wu Heng, lalu lanjutkan memeriksa propertinya. Penyihir kerangka, level 16. Tingkat, 16. Atribut, konstitusi 27, kekuatan 16, ketangkasan 18, kecerdasan 36, persepsi 25, karisma 18. Karakteristik, kerangka berongga, jiwa tingkat lanjut, adaptasi abadi, ahli nujum. Keunggulan, spesialisasi baju besi, lanjutan, spesialisasi tongkat sihir, lanjutan, spesialisasi belati, menengah arcane eko, soul lore, haunting lore, konsentrasi tak lelah, keahlian mantra. Keterampilan, penunjang kehidupan, melukai, sinar patogen, sinar yang melemahkan, mengutuk, berbicara dengan orang mati, penyakit, penyakit busuk daun, wabah penyakit, ledakan jahat, ledakan mayat, perbudakan tulang pengganti, seni memperbudak mayat pengganti, medan perang mayat pengganti. Wu Heng melihat atribut di depannya dan sedikit terkejut. Level 16, belum ada yang memiliki atribut lebih tinggi. Tetapi efek ini sebenarnya benar. Dari segi level dan pengetahuan, atributnya tidak mungkin mencapai level saat ini. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pengambilan ramuan inti mayat di dunia zombie.
membantu dirinya sendiri ke ketinggian yang tidak sesuai dengan levelnya. Bukan karena atributnya rendah, tetapi atributnya sendiri tidak lagi dapat diukur menurut level normal. Kerangka level 16 memiliki banyak prestasi dan keterampilan, terutama dalam hal keterampilan. Setelah bertransformasi menjadi Necromancer, semua skill dari faksi lain akan hilang, hanya menyisakan keajaiban dari faksi Necromancer. Meski begitu, ada 14 skill. Wu Heng melihat sekilas dan memahami keterampilan lainnya. Hanya 3 skill yang paling saya kenal, Bone Slaying Technique, Course Slaying Technique, dan Dead Course Battlefield yang memiliki kata pengganti di dalamnya. Wu Heng membukanya dan melihatnya. Teknik budak tulang pengganti menggunakan diri sendiri sebagai media perapalan mantra. Alih-alih, master, tulang atau sisa-sisa makhluk diresapi dengan kekuatan hidup palsu yang kotor, dan makhluk itu dipanggil sebagai pelayan kerangka undead. Wu Heng melihat lebih dekat dan segera memahami arti kata-katanya. Tulang mati, di depan Anda bukan lagi individu yang terpisah, tetapi kehidupan palsu yang diciptakan oleh Wu Heng. Jadi, meskipun teknik pembunuh tulang dan teknik pembunuh mayat tetap dipertahankan dalam skillnya, kepemilikan setelah merapal mantra tetap menjadi milik Wu Heng. Itu tidak lebih dari sebuah target dan bukannya merapal mantra. Juga dianggap masuk akal. Pada saat ini, Si Gu juga telah mengenakan pakaiannya dan berdiri di samping dengan tangan menempel. Dibandingkan dengan Wu Heng dan Wen Manxia, saudara ipar geng, mereka lebih terlihat seperti bangsawan. Lanjutkan mengumpulkan semua becak dan senjata serta peralatan yang dijarah. Ayo kembali. Tentara mulai bergerak menuju kota Luntam. Wu Heng meletakkan tangannya di bahu Wen Manxia. Kamu pasti takut hari ini. Tidak, aku tidak takut meskipun tuannya ada, kata Wen Manxia lembut. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, posisi Wen Manxia memang agak berbahaya. Levelnya sendiri tidak tinggi, dan dia sepenuhnya bergantung pada reputasi saudara iparnya. Besok, biarkan tulang mati mengikutimu ke sana agar kamu bisa terlindungi. Benarkah? Sungguh sia-sia melindungiku di level 16. Wu Heng memeluknya dan berkata, keselamatan itu penting, tidak ada yang boleh disia-siakan. Terima kasih Tuan. Tembok kota dijaga oleh kerangka. Meskipun gerbang kota telah ditutup, namun telah dibuka kembali, memungkinkan Wu Heng dan yang lainnya memasuki kota. Kembalilah semalaman agar tidak terlihat oleh orang lain. Keesokan harinya, dini hari, beberapa pembantu pergi untuk mengurus urusan mereka sendiri. Wu Heng juga pergi langsung ke asosiasi. Mendorong pintu ruang tunggu, dia melihat 3 anggota timnya duduk di dalam. Apakah ada misi hari ini? Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Duke tiba-tiba berdiri dan berkata, Kapten, tim lain mengatakan bahwa seseorang membuat masalah bagi Anda. Jika Anda tidak datang hari ini, kami akan pergi ke rumah Anda untuk mencari Anda. Kemarin ketika saya sedang berbicara dengan Giovanni di kota, saya bertemu dengan tim asosiasi yang sedang menjalankan misi. Sepertinya merekalah yang membicarakan hal ini dengan Duke. Tidak apa-apa, siapa yang berani menggangguku di kota? Itu hanya kesalahpahaman kecil. Wu Heng masuk dan duduk di meja. Oh, tidak apa-apa, kata Duke sambil menggaruk kepalanya. Martha dan Gaulu Boli juga mengangguk dan berkata tidak apa-apa. Wu Heng terus bertanya, apakah prestasi tim kita belum turun? Pahala level 2, Anda dapat memilih alat peraga tingkat tinggi yang bagus atau benda langka. Sudah beberapa hari dan tidak ada kabar sama sekali. Saya tidak tahu, kata Duke. Gaulu Boli berpikir sejenak dan berkata, mungkin prosesnya lebih rumit. Jasa kapten cukup untuk menunjuk wakil di Aken. Penunjukan pada tingkat ini lebih ketat dan waktunya pasti akan lebih lama. Yah, itu mungkin. Duke terus bertanya, Kapten, Anda akan menjadi subdiakon dan memberi kami beberapa tugas yang lebih baik. Itu belum tentu memungkinkan, dan bahkan jika dia ditunjuk, dia harus dipindahkan ke tempat lain. Apa yang akan terjadi pada separuh kota jika kamu dipindahkan? Tanya Duke. Kalau begitu,
mari kita lihat apa yang terjadi. Beberapa orang duduk di ruangan itu dan mengobrol sebentar. Mengonfirmasi bahwa Wu Heng tidak dalam bahaya, dan asosiasi tidak memberi mereka tugas. Dia langsung meninggalkan asosiasi dan mengurus urusannya sendiri. Wu Heng juga kembali ke kediamannya. Langsung melewati gerbang dan pergi ke dunia zombie. Di dalam terminal penumpang masih cukup ramai, beberapa mobil melakukan transaksi di depan pintunya. Keluar dari gedung, dia melihat Qiangzi dan yang lainnya sedang memperbaiki sebuah van di halaman. Ada apa? Wu Heng bertanya. Qiangzi dan yang lainnya berbalik dan melihat Wu Heng keluar. Mereka segera berdiri dan memberi hormat. Kami datang untuk bertukar perbekalan. Van itu diserang oleh zombie di tengah jalan. Ia tidak bisa bergerak setelah kami masuk. Ayo bantu memperbaikinya. Qiangzi menepuk van itu dan mengeluarkan suara keras. Oh, di mana Li Yahong? Wu Heng terus bertanya. Sister Hong ada di depan pintu. Qiangzi berkata kepada orang di samping, pergi dan minta Sister Hong untuk datang. Pria itu pergi. Qiangzi menariknya ke samping secara misterius dan berbisik, Yang Mulia, saya punya ide untuk meningkatkan senjata, dan saya ingin memberitahu Anda tentang hal itu. Bagaimana menurutmu? Wu Heng meliriknya. Qiangzi mengeluarkan selembar kertas kusut dari saku celananya, dengan sketsa tergambar di atasnya. Dia berkata, Yang Mulia, apakah Anda pernah mendengar tentang Lang Zhen? Bab 237. Bab 237, biarkan mereka menghasilkan listrik. Melihat sketsa yang diserahkan kepadanya, Wu Heng mengerti apa yang dia maksud. Serigala adalah senjata bergagang panjang. Qiangzi menjelaskan, Yang Mulia, senjata seperti milik saya pasti lebih berguna daripada garpu rumput jika ditempatkan di baris pertama. Zombie menerkam mereka dan langsung menusuk ke sarang lebah, dan mereka dapat didorong mundur. Wu Heng terus melihat sketsa itu. Ujung depan adalah ujung tombak biasa, dan memanjang ke bawah sepanjang batang tombak terdapat percabangan berbentuk bilah berlapis-lapis. Ia seperti batang utama pohon yang tumbuh dengan cabang-cabang yang lebat. Meskipun gambarnya berantakan, namun dengan adanya sketsa, seseorang dapat memahami apa yang ingin diungkapkannya. Nah, di antrian skeleton, barisan pertama formasi tombak menggunakan garpu rumput, dan garpu di depan bisa menahan serangan zombie. Tetapi secara keseluruhan, efek senjata ini masih terbatas. Meskipun jenis serigala di depan Anda belum pernah muncul di dunia lain, ini mungkin efektif dalam menghadapi zombie tanpa kecerdasan. Idenya cukup bagus, bisakah dibuat? Kata Wu Heng. Ya, Hadron langsung menjawab, lalu berkata, jika menurut Anda berhasil, saya akan meneliti dan membuatnya lalu mengujinya. Wu Heng melihat sketsa itu dan merasa dia masih bisa mencobanya. Dunia ini memiliki mesin pemotong dan pengelasan listrik. Seharusnya tidak sulit untuk menyambung cabang pohon besi menjadi satu. Kalau begitu buatlah dulu untuk melihat efeknya. Perhatikan beratnya. Ada banyak hal di bagian depan. Jangan membuatnya terlalu berat dan tidak bisa digunakan. Oke, Qiangzi melanjutkan memutar draft ke belakang. Ada beberapa sketsa di atasnya dan memperkenalkannya satu persatu. Ini tentang menekan tongkat listrik pada tombak, yang bisa menyetrum orang dari jarak jauh juga penangkapan zombie semacam ini. Jaring dipasang di leher zombie dan dapat dikontrol langsung. Tunggu sebentar. Wu Heng menunjuk ke jaring penangkap zombie dan bertanya, mengapa kamu menangkap zombie? Qiangzi menunjuk ke satu lagi, yang menyerupai sketsa penjahat yang menginjak treadmill, dan menjelaskan, biarkan zombie bekerja dan memberikan kekuatan pada bangunan. Mata Wu Heng melebar dan dia menatapnya dengan heran. Sial, peras zombinya. Ide yang sangat jenius. Dengan kata lain, inspirasinya tidak mungkin datang dari kerangka. Tengkorak tidak tahu cara bekerja keras, begitu pula zombie. Tapi kerangka bisa dikendalikan, tapi zombie bisa dikendalikan. Bagaimana? Qiangzi menantikannya. Itu ide yang bagus. Bagaimana menurutmu, Sister Hong? Qiangzi tersenyum canggung. Saya merobek draft pertama,
dan saya tidak berani menunjukkan yang ini padanya. Kamu melihat, jika ingin menangkap zombie pasti akan terkoyak. Mari kita buat perangkap serigalanya terlebih dahulu, lalu kita selesaikan sisanya. Oke, saat ini, Li Yahong berjalan dari pintu, dan Qiangzi segera memasukkan sketsa itu ke dalam sakunya. Kemudian dia berkata, saya akan memperbaiki mobilnya, dan kembali ke Van. Li Yahong memandang Qiangzi yang pergi dengan hati-hati dan bertanya, apa yang dia lakukan. Qiangzi memperkenalkanku pada senjata yang dia kembangkan. Li Yahong mengangkat alisnya dan berkata, hal-hal berantakan itu lagi. Salah satunya terasa cukup baik bagiku. Biarkan dia mengeluarkannya dan lihat efeknya. Apakah kamu percaya ini? Selain itu, zombie yang menghasilkan listrik pasti tidak mungkin. Li Yahong berkata langsung, menurutku itu juga tidak akan berhasil. Zombie masih terlalu berbahaya bagi orang biasa. Dengan tercapainya lingkungan hidup saat ini, siapa yang mengizinkan zombie dibawa untuk menghasilkan listrik? Selain itu, tidak ada kekurangan listrik di pangkalan tersebut. Ide untuk menggunakannya sebagai hiburan tidaklah buruk. Jika saya benar-benar berencana untuk menerapkannya, tidak ada seorang pun di seluruh pangkalan yang akan setuju, apalagi Li Yahong. Apakah transaksinya berjalan? Baik, Wu Heng terus bertanya. Berjalan sangat lancar. Jika pertukaran terus seperti ini, tepung akan segera diganti. Emas dan perak dikumpulkan lebih cepat dari yang dibayangkan. Musim dingin akan segera tiba dan semua orang memikirkan cara untuk menimbun makanan. Tepung diganti dengan sangat cepat. Wu Heng merasa kekhawatiran Li Yahong adalah hal yang baik. Anda dapat meningkatkan penghasilan Anda. Saya masih memiliki tepung di sini, dan saya akan mengirimkannya kepada Anda di gudang. Silakan menukarnya, kata Wu Heng. Li Yahong mengangguk, meliriknya, dan melanjutkan, masih ada beberapa tempat penampungan yang berencana datang kepada kita. Saya sedang mempertimbangkan apakah akan menerima mereka. Lihat siapa mereka. Jika mereka hanya penyintas biasa, tidak apa-apa untuk membawa mereka masuk. Jangan membawa beberapa orang dengan kepribadian buruk. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan, jika Anda memiliki kesempatan, hubungi Yanshen Sanctuary lagi dan tanyakan apakah ada granat dan peluru senapan mesin. Kita bisa menukarnya dengan makanan. Oke, saya akan menghubungi Anda nanti. Keduanya berdiri di depan pintu dan mengobrol sebentar. Li Yahong pergi mengambil emas dan perak yang ditukar, sedangkan Wu Heng pergi ke gudang dan meletakkan semua tepung yang baru dibeli di gudang. Kemudian, Li Yahong terus menjalankan bisnisnya sendiri. Wu Heng juga kembali ke kamar dan kembali melalui gerbang batas. Kembali ke tempat tinggal Anda. Beberapa pembantu di rumah belum kembali. Wu Heng mengumpulkan jarahannya lagi. Sekarang saya mempunyai 4 cincin luar angkasa di tangan saya, 1 berukuran 20 meter kubik, 2 berukuran 5 meter kubik, dan 1 lagi berukuran 3 meter kubik. Cincin luar angkasa adalah benda ajaib yang sangat langka. Bahkan, Slater, yang menjadi diaken, tidak memiliki cincin seperti itu. Namun cincin semacam ini sepertinya bukan barang langka di kalangan kelompok masyarakat tertentu. Kalau tidak, saya tidak akan mengumpulkan 4. Hanya dapat dikatakan bahwa alat sulap semacam ini memerlukan saluran khusus untuk mendapatkannya. Tidak ada keharusan untuk memakai cincin itu. Anda bisa memakainya di 10 jari jika Anda mau. Tapi ini agak berlebihan, dan tidak perlu menggunakannya dengan cara seperti ini. Simpan 2 untuk dirimu sendiri, dan bagi 2 sisanya antara Wen Manxia dan Underwhale. Setelah memikirkannya, dia memasukkan benda-benda di dalam cincin luar angkasa ke dalam 1 cincin, dan memasukkan sisanya ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian, dia mengeluarkan senjata untuk membunuh Giovanni. Dia melihat teknik kebangkitan yang dia peroleh. Efek magis secara keseluruhan sebenarnya lebih seperti penerapan kebalikan dari sihir necromancy. Untuk mencapai fenomena kebangkitan makhluk mati. Pada saat yang sama, dari segi konten, ini lebih maju daripada buku-buku yang dibuka sebelumnya.
Istilah ajaib dan komponen grafis di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat kompleks. Itu pasti milik tingkat sihir yang lebih tinggi. Wu Heng membacanya dengan cermat dari awal hingga akhir. Petunjuk juga segera muncul, membuka keterampilan kebangkitan. Ini berarti Anda telah mempelajari mantra ini. Metode saya sendiri lebih efisien, tidak seperti Giovanni, yang bukunya tidak jelas dan dia belum mempelajari apapun. Anda telah membuka kuncinya setelah membacanya sekali. Sebenarnya, pikirkanlah, kamu bisa hidup dari dunia ini sampai sekarang. Panel memainkan peran penting. Jika tidak, Anda hanya dapat memilih profesi jarak dekat atau profesi pemanah untuk berganti profesi. Saat ini, suara percakapan datang dari bawah. Minnie, Underwhale dan Wen Manxia kembali pada waktu yang bersamaan. Mengobrol tentang sesuatu. Sudah makan malam, Minnie terus berlatih tinju bersama Bawudong. Setelah masa latihan ini, gerakan Minnie menjadi lebih standar dan tidak lagi menyerupai pukulan kegembiraan pria di awal. Tetapi bentuk tubuh dan penampilannya masih membuat orang merasa bahwa dia mudah ditindas. Apakah seseorang mempunyai pengalaman dalam melakukan sihir atau tidak, dan apakah dia pernah membunuh seseorang sebelumnya, dapat dengan mudah diidentifikasi ketika saling berhadapan. Seperti Minnie, auranya tidak memiliki keganasan. Tapi tidak masalah, latihan adalah hal yang baik, meskipun kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu bisa kabur lebih cepat. Wen Manxia, ini untukmu. Wu Heng mengeluarkan cincin luar angkasa berukuran 5 kubik dan menyerahkannya padanya. Wen Manxia secara alami tahu tentang cincin luar angkasa, dan bertanya dengan ragu, berikan padaku. Yah, kamu berurusan dengan lebih banyak hal, jadi akan lebih nyaman jika memiliki barang penyimpanan. Wen Manxia mengambilnya dan memegangnya di tangannya, wajahnya penuh keterkejutan. Di kota Luntam, bahkan di antara para pria di pusat kota, hanya sedikit orang yang dapat memiliki cincin luar angkasa. Saya sebenarnya punya satu. Wu Heng terus mengeluarkan cincin 3 kubik dan menyerahkannya kepada Underwear. Kami akan memberikan ini kepadamu, kamu akan membutuhkannya saat mengelola toko kelontong. Terima kasih, Guru. Weir juga tampak bahagia. Wu Heng merasakan tatapan itu sedang dilihat. Ketika dia mendongak, dia melihat Minnie mengepalkan tinjunya dan menatap ke samping, seolah menunggu hadiahnya. Dahi. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan kalung emas dan berkata, Minnie baru saja menjadi seorang profesional, jadi cincin luar angkasa tidak diperlukan untuk saat ini. Saya akan memberikan kalung itu kepada Anda, dan saya akan menyiapkan cincin luar angkasa untuk kamu ketika levelmu tinggi. Wajah Minnie langsung berseri-seri karena gembira, dan dia masih berkata dengan malu-malu, berikan saja kepada kedua saudara perempuan itu, aku tidak membutuhkannya. Ayo, aku akan memakaikannya untukmu. Wu Heng melambai. Minnie berjalan cepat dan duduk di tanah dengan punggung menghadap sofa. Wu Heng menggantungkan kalung emas di lehernya yang putih dan ramping dan berbisik, jangan memperlihatkannya saat Anda berada di luar. Hati-hati terhadap pencuri dan pencuri yang mengincar Anda. Bukankah mereka semua adalah bawahan suster Wen Manxia? Wen Manxia tertegun dan mengulurkan tangannya untuk memutar pinggangnya. Beberapa orang mengobrol sebentar di lantai bawah. Mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Wu Heng mandi dari kamar mandi dan hendak kembali ke kamarnya. Pintu kamar Underwhale dibuka melalui celah. Gadis kecil dengan telinga binatang berwarna putih menjulurkan kepalanya ke dalam dan berkata dengan suara licik, Tuan, laporan untuk periode ini telah keluar. Biar saya beritahu Anda. Oh, oke. Wu Heng mengangguk dan mengikuti ke dalam ruangan. Wen Manxia, sebaliknya, berjalan keluar dari kamar Wu Heng, mengenakan telinga kucing hitam, dan melirik ke kamar Underwhale, gadis kecil. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kamarnya. Di dalam ruangan, lampu listrik menerangi ruangan. Keduanya sedang duduk di depan meja. Underwhale mengulurkan jari manisnya dan menjelaskan akunnya satu persatu. Wu Heng mendengarkan sebentar dan mengangguk puas.
Sebenarnya dia tidak mengetahui jumlah barangnya, tapi Underwhale memiliki kontrak dengannya dan tidak akan melakukan apapun yang secara subjektif akan merugikannya. Catatannya sangat jelas sehingga tidak ada kelalaian. Yah, itu bagus. Wu Heng mengangguk, lalu memikirkan sesuatu dan berkata, bukankah orang-orangmu membantu di toko? Bayar saja gaji mereka sesuai dengan harga karyawan toko lainnya. Tuan, Anda membelinya kembali dan menyimpannya sekali, jadi tidak diperlukan lagi. Kamu dan Mini tinggal di sini. Mereka juga membutuhkan makanan dan pakaian. Bagaimana mereka bisa hidup tanpa upah? Bayar saja gaji normal mereka. Terima kasih, Guru. Mata Underwhale penuh rasa terima kasih, dan wajahnya sedikit merah. Melihat penampilannya, Wu Heng merangkul bahunya dan berkata, sama seperti dia. Underwhale mendongak, jantungnya berdebar kencang, dia mengepalkan tangan dengan cincin itu, dan berkata dengan ragu-ragu, saya akan bekerja keras dan menjalankan toko dengan baik untuk tuannya. Melihat betapa lucunya dia, Wu Heng mengangkat tangannya dan menepuk kakinya, kemarilah.